warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan tetap bersemangat belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Endang Astuti. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Untuk materi selengkapnya, kita simak penjelasan materi berikut ini. Pada materi ini, kita akan belajar tentang kompetensi dasar pada 3.5, menganalisis informasi berupa masalah aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami informasi dan permasalahan dari ceramah yang didengar. Kedua, mampu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Tiga, mampu menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Keempat, mampu menyusun bagian penting dalam teks ceramah. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian dari teks ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Media dari penyampaian ceramah bisa secara langsung ataupun melalui sarana komunikasi, misalnya radio, televisi, ataupun dari internet seperti YouTube. Untuk ciri-ciri dari ceramah, yang pertama, mempunyai struktur yang lengkap terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang keempat, isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis ceramah. Yang pertama, ceramah umum. Ini ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada masyarakat luas. Ceramah umum memiliki sifat menyeluruh, yakni tidak ada batasan materi yang disampaikan ataupun usia audiens. Yang kedua, ada ceramah khusus. Ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak tertentu dan memiliki sifat khusus, baik materi yang disampaikan maupun audiens. Mencatat pokok informasi ceramah. Yang pertama, mendengarkan ceramah secara cermat. Yang kedua, menentukan tema ceramah yang didengar. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi ceramah. Keempat, menuliskan pokok-pokok isi ceramah dalam kalimat pendek dan lengkap. Sekarang, simaklah contoh ceramah berikut dan catat pokok informasi ceramah yang sudah kalian dengar.
Sudahkah kalian hidup rukun dengan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, umat Islam semua? Sudah semestinya kita hidup rukun. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu diberikan rahmat. Hadirin rahimakumullah. Mendengar ayat tadi, maka kita sebagai generasi berislam dan cinta damai, karena perdamaian adalah kunci kesuksesan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Para pemimpin yang sukses ialah mereka yang bersatu dan cinta damai dengan sahabat-sahabatnya senasib seperjuangan. Misalnya berkat bersatunya Bung Karno, Bung Hatta dan sahabat-sahabatnya untuk memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia, maka mereka berhasil untuk merdekakan negara Republik Indonesia. Bukan hanya itu, berkat bersatunya para ulama kita, antara lain Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, dan para sahabat-sahabat ulama-ulama lainnya. Mereka berhasil memimpin dalam Laskar Hizbullah dan Barisan Sabilillah serta lain-lainnya. Untuk menyemangati kita semua, marilah kita lantunkan syair Subhanul Watan. Pustaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pustaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Indahnya perdamaian. Maka dari itu, mari kita junjung Indonesia agar menuju kejayaan dan kesuksesan, menuju Indonesia yang aman, makmur, sentosa di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat dan materinya bisa kalian pahami dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel ini.